selamat datang di channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video-video aku ya. Buat kalian yang baru, selamat datang. Semoga kalau kalian bisa mampir ke sini, mungkin video ini bisa menginspirasi kalian dan memberikan jawaban pada pertanyaan kalian. Aku mau memberikan general reading khusus buat kalian yang masih single. Yang masih belum punya pacar, yang baru dalam perjalanan mencari cinta sejati ya. Aku khususkan readingan ini buat kalian. Ini adalah general reading, tidak bisa cocok untuk semuanya, bisa cocok, bisa tidak ya. Jadi sikapi dengan bijaksana, nggak usah dipaperin, buat fun aja. Jangan menerima sebagai kebenaran mutlak atau sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Ini tujuan aku buat video ini hanyalah untuk membantu kalian, memberikan saran. Bukan aku yang memberikan saran, tapi aku akan menarik saran dari energi dari para angels ya, angels dan spiritual helpers. Oke, di sini udah ada 4 kartu yang bisa, ini penanda yang bisa kalian pilih ya. Ada Change in the Wind, ada Treasure Island, ada Why, dan To the Sea. 1, 2, 3, 4. Oke, ini buat kalian grup 3 yang memilih Why ya. Kasih di sini dulu. Cek dulu energi kalian ya. Silakan sambil doa. Kirimkan energi yang positif ke readingan ini. Silakan berdoa kepada spirit guide kamu, kepada para malaikat pelindung, malaikat penjagamu ya. Oke, kita cek dulu ya energi kamu, silakan sambil doa. Energi kamu di grup 3 yang memilih kartu why. Sangat menarik. Lihat juga video-video aku yang kemarin ya, kalau kartu itu keluar dari apa. Tapi tergantung juga kartu yang lain, nanti dibacanya bisa lain. Flexibility, bagus banget ini pelajarannya. Fleksibel. Mirip nih. Oke. Jiwa muda, grup 3, energi kamu. Bisa kelihatan ya signifikatornya. Oke, ini energi kamu saat ini ya. Energi itu bisa berubah-ubah ya. Ini adalah energi yang aku baca saat ini yang dominan di kalian ya, yang paling kuat. Jadi ini ada general reading. Sekali lagi aku ingatkan, nggak bisa cocok untuk semua dari kamu ya. Kalau kamu nggak cocok di file ini, coba nanti kamu lihat file yang lain, grup yang lain ya. Kalau nggak cocok juga, jadi simply it's not your energy ya. Kalau nggak cocok semuanya, ya ini bukan energi kamu, karena energi yang ditarik di alam semesta tuh banyak, kesadaran banyak gitu. Gak mungkin semuanya bisa ketarik dalam segepok kartu ya. So be wise ya. Oke, grup 3. Dealing with karmic relation, I know ya. Karena kamu lagi dibentuk saat ini ya, jiwa kamu. Ada kisah yang belum selesai ya. Of course, ada mungkin di grup ini energinya aku tangkap beberapa ya, nggak semua, beberapa tuh lagi habis putus, beberapa diantara tuh lagi habis putus gitu, beberapa aja gitu, beberapa kayak habis kalian tuh berpisah gitu. Putus nyambung ya, putus nyambung sama orang yang sama-sama itu melulu gitu.
Sebelum lanjut, subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Itu energi yang aku tangkap ya di sini. Kamu lagi bertanya-tanya sekarang ini, seperti kartu ini, why. Jadi bertanya-tanya apa ya sebenarnya terjadi sih sama kamu gitu. Kenapa kamu ketemu sama orang yang sama terus gitu, kenapa dia yang nyakiti kamu terus gitu. Aku ngerasain energinya kalian seperti itu saat ini. Dan ya kalau kalian saat ini terasa terombang-ambing ya, terasa terombang-ambing perasaannya, terasa kayak nggak menentu gitu saat ini, karena yaitu pertanyaan besar kalian itu kenapa, apa ya sebenarnya terjadi dengan relasi kamu atau hubungan kamu saat ini. Oke, itu energi kamu. Aku coba tarik dulu di kartu ini. Coba connect dengan higher self kamu ya, karena higher self kamu itu yang paling memahami kamu gitu, apa yang mau dia omongkan ke kamu. Connect with your higher self. Doa ya, untuk aku kasih positif energi ke reading ini dengan doa. Oke, sini dulu. Oh ya, ini mungkin glaring ya, kena lampu ya. Ini unfinished, di readingan aku yang kemarin-kemarin, kalau ada yang ini berarti masih ada pelajaran yang mesti diselesaikan. Itu apa? Pelajaran karma. Hutang karma. It's okay, semua orang begitu kok ya, nggak usah merasa sedih atau merasa diri buruk, nggak. Semua orang, bahkan aku pun juga mengalami itu. Hubungan karma itu sangat berat, karmic relation itu sangat berat. Aku tahu, I know, that's why aku bikin readingan seperti ini, itu untuk meningkatkan awareness kita terhadap hal seperti ini. Kita harus belajar gitu, supaya kita nggak cuma selalu nyalahin orang lain dan nyalahin keadaan, ya kan. Kita mesti belajar ini apa sih sebenarnya pelajarannya buat kita ya. Connect with your higher self. Doa ya untuk kondisi kamu. Sebentar ya, kondisi kamu di grup 3 ya. Kamu tanya apa sih nih, why ya, why, kenapa. Terus kamu kayak di sini ada buku, tapi bukunya ada sayapnya, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Jadi ini kayak bertanya kepada wisdom gitu, bisa kepada seseorang, kepada sumber apa buku yang bisa memberi kamu pencerahan gitu. Kita tanya ke higher self kamu ya, tanya ke higher self kamu. Ini pertanyaan kamu banyak nih ya kayaknya ya. Why, kenapa dengan hubungan ini, kenapa. Oke. Nih tuh, kamu dibilang ini nih, loneliness. Kamu mungkin saat ini ngerasa sepi ya, karena apa yang terjadi sama kamu gitu. Putus nyambungnya kamu ini sangat mempengaruhi emosi kamu tuh menjadi sangat kayak ini, kayak si gambar ini gitu. Emosi kamu tuh gampang up and down, gak menentu gitu emosi kamu. Emosi negatif maksudnya ya, karena emosi itu ada yang positif juga. Jadi perasaan kamu mungkin kadang-kadang kamu gloomy, kadang-kadang kamu sedih banget, terus kesepian banget ya. Di sini higher self kamu bilang ke kamu tuh nggak pernah sepi loh, kamu nggak pernah kesepian, kan ada dia, ada higher self kamu yang nemenin kamu, ngobrol sama dia ya. Kamu nggak kesepian kok, kamu nggak sendiri. Oke, apalagi yang harus self ini mau ngomong sama kamu sih di grup 3 ini ya. Nih ya, keraguan nih. I release the need to know all the answers ya. Jadi tadi kamu tuh kepengen dapat banyak jawaban gitu. Kamu banyak pertanyaan dan kamu ada keraguan-raguan, bertanya-tanya. Sekarang ini kondisi kamu tuh kenapa seperti ini gitu. Jadi di sini ada pelajaran bahwa kamu tuh diminta sama higher self kamu tuh untuk memasrahkan
release the need to know. Aku tuh melepaskan keinginan untuk tahu semua jawaban. Artinya apa? Saat ini jiwa kamu itu sedang ditumbuhkan oleh kebijaksanaan ilahi, ya, aku bilang seperti itu ya, oleh semesta, ya, seperti itu aja yang lebih gampang gitu. Jiwa kamu tuh sedang ditumbuhkan dengan berbagai peristiwa yang gak enak seperti ini, ya. Jadi kalau sekarang kamu itu agak kamu banyak pertanyaan gitu ya, it's okay, nanti sedikit-sedikit pertanyaan itu akan kejawab dengan berjalannya waktu, ketika kamu itu udah belajar, ya, udah belajar untuk menerima kondisi kamu saat ini, menyadari bahwa ya ini adalah bagian dari perjalanan kamu menuju kedewasaan, karena jiwa kamu yang muda ini harus ditumbuhkan. Jadi pasrahkan kepada salah satunya higher self kamu. Nanti jawabannya akan datang, tapi nggak sekaligus gitu, itu ada prosesnya, sedikit-sedikit ya. Tanyalah ke dia, kamu diminta untuk lebih connect dengan higher self kamu. Diingetin kamu tuh nggak sendirian loh, ada aku. Ups, bentar, ada jam card. Oke, satu lagi apa yang higher self kamu mau ngomong ke kamu. Self kamu mau ngomong apa sih ke kamu? Ya, oke. Mungkin saat ini dalam diri kamu tuh banyak penyesalan, ya. I know that I cannot change the past. Aku tahu bahwa aku tuh gak bisa merubah masa lalu, ya. Kamu dan dia, ya. Ini kondisi kamu yang di grup 3 ini bukannya kamu itu belum ketemu sama si dia, kamu tuh udah ketemu dia, terus kamu selalu sama dia itu hubungannya selalu saling menyakiti gitu, dan akhirnya pisah, dan nanti bisa aja kamu ketemu lagi sama dia gitu, karena pelajarannya belum selesai. Jadi banyak penyesalan di dalam diri kamu gitu, kenapa sih aku harus sama dia gitu, kenapa aku putus sama dia, kenapa ini selalu terjadi gitu. Jadi kalau sekarang kamu itu banyak penyesalan di dalam diri kamu, di sini dikatakan sama Hazel kamu, ya, kamu itu gak bisa merubah masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu itu adalah pelajaran buat kamu, gak usah disesali. Itu pelajaran yang berharga kok untuk menumbuhkan jiwa kamu. Itu bagian dari kurikulum alam semesta ya. Kayak kamu tuh sekolah ya, kita tuh di sekolah kita ada kelasnya kan, mau pertama TK dulu nih, kalau TK udah lulus terus SD sampai kelas 6, udah lulus SMP dan seterusnya sampai mahasiswa. Setiap kelas itu, setiap jenjang itu pasti ada kurikulumnya kan, ya kan. Kelas 1 kurikulumnya begini, kelas 2 SD lain lagi sampai seterusnya. Nah, ini tuh kamu tuh juga kalau sekarang dalam kehidupan kamu itu kamu dikecewain, kamu dalam hubungan, terus kamu putus, kamu ketemu lagi sama dia atau dengan orang yang berbeda tapi kondisinya sama terus gitu, putus nyambung terus, putus, dikecewain, disakitin gitu. Itu adalah bagian dari kurikulum yang harus kamu ambil untuk pelajaran kamu di sekolah dunia ini, sekolah alam semesta ini. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kamu menjadi jiwa kamu ini yang masih muda ini supaya naik kelas gitu ya, naik kelas ke kelas yang lebih tinggi ya kan, supaya lebih kesadaran kamu lebih meningkat, lebih menjadi dewasa yang jiwa yang dewasa gitu. Jadi nggak usah disesali. Memang ya masa lalu biarlah berlalu, itu adalah pelajaran berharga buat kita. Kita melakukan kesalahan di masa lalu pun ya itu dimaafkan. Karena apa? Tanpa kita melakukan kesalahan, kita ya nggak akan belajar kan, ya kan? Jadi self kamu meminta kamu tuh sadari, ya nggak bisa, aku nggak bisa mengubah masa lalu. Biarlah masa lalu itu menjadi guruku, guru yang baik untukku. Sekarang aku lebih dewasa, sekarang aku lebih bijaksana, aku lebih
punya banyak pengetahuan dan lebih tahu bagaimana menghadapi situasiku dan kehidupanku saat ini. Begitu yang dia mau ngomong dari kamu ya. Jadi nih, kamu jangan sama higher self kamu tuh jangan sendiri-sendiri, jangan kerja sendiri-sendiri gitu. Kamu sama higher self kamu harus sinergi, harus bekerja sama gitu ya. Dia ngingetin kamu tuh nggak pernah sendiri, kan ada higher self kamu. Jadi bekerja samalah dengan higher self kamu. Kalau kamu belum kenalan dengan, kamu belum mendekatkan diri dengan higher self kamu ya, kamu cari caranya untuk terhubung dengan higher self kamu gimana ya. Banyak coba kamu browsing di video, atau kalau kamu mau nanti aku buatkan video untuk kamu lebih terhubung dengan higher self kamu. Kalau kamu mau ya, komen ya di bawah ya, mau nggak dibikinkan reading seperti itu ya. Ini untuk message kamu dari Nature Spirit. Saran buat kamu apa ya, doa ya, kirimkan energi yang positif ke readingan ini. Kalau misalnya ini nggak cocok dengan kondisi kamu ya, kamu ganti file ya. Kalau ganti file juga masih nggak ada yang cocok, berarti ya bukan energi kamu yang kebaca gitu. Santai aja ya. Oke, apa pesannya buat kamu di grup 3 ya. Nih, transformation ya, semoga kelihatan ya. Transformation nih kan, kamu tuh lagi diubah. Jiwa kamu tuh saat ini, jiwa muda kamu tuh lagi ditumbuhkan. Sebentar, biar manis ditata dulu ya. Gini kalau reading harus nata-nata kartu terus. Geser. Jiwa kamu yang muda itu lagi dirubah, ditransform menjadi lebih baik lagi gitu ya. Kamu diubah menjadi lebih baik. Yang namanya transformasi itu adalah perubahan, tapi perubahannya menuju ke kemajuan, menuju ke evolusi yang lebih tinggi gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa I surrender ya, surrender to a transformation in your life ya, that's happening for your highest good. Jadi transformasi yang saat ini terjadi dalam hidup kamu itu adalah untuk kebaikan kamu, for your highest good, buat membuat kamu menjadi yang terbaik buat kamu ya. Embrace your transformation. Jadi tadi jangan dilawan dan jangan terus menerus disesali gitu. Diterimalah, karena ini akan mengubah peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi dalam hidup kamu itu untuk mengubah kamu, mentransformasi. The best is yet to come. Yang terbaik nanti akan datang ya. Yang terbaik itu bisa orang yang lebih baik. Karena apa? Karena kamu juga menjadi orang yang lebih baik. Kalau kamu menjadi orang yang lebih baik, yang didatangkan ke kamu itu juga akan yang lebih baik kualitasnya. Law of attraction ya, like attract like. Jadi kualitas yang sama itu tarik menarik. Jadi kalau kamu mau menarik kualitas yang positif, kamu harus menjadi yang positif dulu dengan berbagai pelajaran kehidupan ini ya. Nih satu lagi, look in the book. Nah, apapun kamu, whatever your question right now, you find the answer in the book. Nih tadi kan kamu banyak pertanyaan ya kan, salah satunya cocok banget ya kan, cocok banget loh. Aku juga nggak ngerti loh, nggak sadar kalau ini tadi keluarnya seperti itu ya. Look in the book, lihatlah di buku apapun kamu nanti akan dituntun sama higher self kamu untuk nemuin buku yang sesuai, yang bisa menjawab nanti banyak pertanyaan-pertanyaan kamu. Walaupun mungkin belum semua, tapi ya mungkin akan beberapa pertanyaan besar yang saat ini ada di dalam benak kamu itu bisa terjawab dalam buku, dengan buku ini ya. Aku tarik message yang lebih grounded ya, lebih membumi buat kamu. Oke, ini dari deck
yang ya ini pesannya yang lebih membumi ya, lebih praktis buat kamu. Sekali lagi ini decknya memang feminin ya, mungkin yang keluar gambarnya cewek gitu, tapi bukan berarti kamu yang cowok nggak bisa memanfaatkan message-nya atau pesannya. Ambil pesan yang positif ya, sambil doa ya. Kamu lihat shuffle-nya. Sambil doa ya. Pesan sarannya buat kamu apa di grup 3 ini dengan kondisi kamu saat ini? Sarannya untuk perbaikan diri atau buat kamu supaya ya, supaya kamu nggak sedih dan nggak menyesal terus ya. Apa nih, satu lagi ya, apa sih saran buat kamu? Oke, dapat, tapi kayaknya kartunya lebih banyak nih grup ini ya. Oke. Loh, kok banyak banget sih? Ya nggak apa-apa. Hey, ini nih, kayaknya ada banyak pertanyaan yang harus dijawab nih, makanya dikasih banyak. Flow like water ya, mengalirlah seperti air, fleksibel, luwes. Kamu harus luwes. Banyak tantangan di dalam diri kamu, dalam hidup kamu saat ini. Mungkin banyak tantangan, banyak kesulitan yang kamu hadapi di depan. Mengalirlah seperti air. Air itu dia akan mengaliri kalau dia misalnya ada batu nih ya, ada batu atau ada benda apapun di depannya, dia akan ngalir melewati itu, melewati hambatannya gitu. Saat ini kamu juga diminta seperti itu, luas dalam menghadapi apapun rintangan yang ada di depan kamu gitu. Kalau nggak bisa lurus ya berarti kamu harus cari jalan yang lain, ya kan? Itu mengalir seperti air. Jadi ya apapun ini mungkin menjawab salah satu pertanyaan kamu ya, kamu tuh mesti bagaimana, jangan ditabrak nanti sakit kan. Nourish your temple maksudnya apa ya? Merawat diri ya, merawat diri gitu. Ini jadi gini, salah satu ya, ini memang gambarnya cewek ya, tapi sekali lagi kita lihat message-nya aja ya, jangan terpaku pada wujudnya gitu. Kalau kamu cowok yang nonton video ini, artinya iya, rawatlah tubuhmu, merawat tubuh gitu ya. Kenapa ya? Kalau mau dapat menarik perhatian lawan jenis ya kan, menarik perhatian lawan jenis, salah satunya kita memang mesti menjaga penampilan gitu ya kan. Kamu nggak harus dandan yang aneh-aneh, tetap menjadi diri kamu sendiri gitu, tapi rawatlah tubuhmu itu gitu ya. Beri perhatian sama tubuhmu. Mungkin yang di grup ini saat ini karena kamu lagi terlalu sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan dan yang berkecamuk gitu ya, akhirnya kamu lupa untuk memberi perhatian pada tubuhmu, termasuk kesehatanmu gitu ya. Apalagi dream journal dan make a vision board. Mirip nih, kamu bikin jurnal untuk mimpi kamu dan visi apa nih ya, kamu punya visi apa. Ini law of attraction ya, law of attraction ya. Nih look in a book ya. Jadi salah satunya adalah dengan hukum tarik menarik ya, law of attraction. Kamu coba pelajari hukum law of attraction itu ya. Jadi di sini kamu disuruh bikin kalau kamu saat ini, kamu kan tadi banyak pertanyaan nih ya, satu-satu ya. Kamu tadi lagi banyak pertanyaan ya. Salah satunya mungkin message-nya yang diberiin ke kamu itu adalah lewat mimpi gitu ya. Lewat mimpi. Ini bingung nih, gini aja ya. Message-nya bisa lewat mimpi salah satunya ya. Selain di sini ditulis dalam buku, ini juga lewat mimpi. Nah, mimpi itu mesti kamu catat ya. Mesti kamu catat, bikin jurnal gitu. Jadi sediakan
buku catatan di samping tempat tidur kamu gitu. Jadi kalau kamu bangun tadi mimpinya apa, sebelum lupa bisa langsung kamu catat. Kalau misalnya saat itu kamu belum bisa mengartikan, ya masih bertanya-tanya nih, it's okay, nggak apa-apa, yang penting dicatat dulu. Karena di masa depan, di masa mendatang, nanti akan ada jawabannya. Jawabannya itu keluar, munculnya nggak sekaligus, sedikit-sedikit, ya sesuai dengan kesiapan kamu. Lalu ada make a vision board. Nih. Jadi visi kamu apa? Apa yang kamu inginkan? Itu apa yang menjadi visi kamu, keinginan kamu, target kamu, itu gambar. Kamu bisa pakai sebagai dalam bentuk gambar ya, gambarlah, atau kamu ambil gambar yang udah ada aja di buku atau di majalah atau di internet, itu yang sesuai, itu yang kamu dambakan gitu. Kondisi cita-cita kamu itu apa, buatlah itu, tempel di papan atau di dinding atau apapun gitu. Ini adalah salah satu law of attraction. Baca buku The Secret ya. The Secret ada cerita yang seperti ini. Buku itu bagus sekali, buku itu ya, The Secret ya. Jadi misalnya nih, kamu kepingin apa? Kamu kepingin punya cowok yang baik gitu ya kan. Nah di sini kamu bisa menggambarnya, bisa menuliskan juga gitu. Misalnya kualitas apa dari dia yang kamu inginkan gitu. Terus kamu tulis di sini mungkin afirmasi untuk dirimu sendiri gitu. Misalnya yang seperti tadi ya, kamu berkenaan dengan transformasi kamu. Misalnya aku setiap hari bahagia, aku setiap hari aku tumbuh menjadi jiwa pribadi yang lebih baik gitu. Misalnya seperti itu, kamu bisa cari sendiri afirmasinya untuk kamu, untuk pengembangan diri kamu. Terus misalnya semua yang baik yang datang kepadaku itu hal yang baik, misalnya seperti itu. Kamu bisa tulis, bisa lewat gambar ya. Itu adalah keinginan kamu, itu kamu tuangkan di vision board. Itu bisa sebuah papan, misalnya kamu punya papan tulis ya, tempel di situ kayak majalah dinding itu ya, tempel di situ, atau bisa di tembok atau apapun itu. Ini adalah visi kamu ya. Setiap hari, setiap pagi ya, kamu bangun tidur, kamu catat mimpi kamu, terus kamu lihat ini vision board kamu, itu kamu lihat ini, setiap hari kamu syukuri, dan ya ini hal-hal bagus ini kamu doakan gitu. Semoga ini terjadi atau sesuai dengan kehendak semesta ya. Walaupun ya kadang-kadang nggak bisa exact terjadi seperti itu, datangnya seperti yang kamu mau, karena ya semua lagi-lagi alam semesta nanti yang akan mengaturnya buat kamu ya. Oke. Ini message-nya buat grup 3 ya, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, share ya di sosial media kamu semuanya, like, subscribe juga buat kamu yang belum subscribe ya. Terima kasih sudah dukung channel aku. Sampai jumpa di video yang mendatang. Bye bye. Oke, ini grup terakhir ya buat kalian yang memilih To The Sea. Sini. Cek dulu energi kalian ya. Balik-balik. Silakan, aku akan shuffle, silakan sambil berdoa ya, sambil berdoa, bisa kalian sambil meditasi dulu ya, meditasi singkat dan berdoa supaya lebih connect energi kalian ke kartu ini. Dan ingat, ini hanya membaca energi kolektif yang paling kuat ya, nggak bisa cocok buat semuanya. Jadi kalau kamu nggak cocok di file ini, kamu udah pilih file ini dan nggak cocok di sini, berarti itu bukan energi kamu. Coba kamu cari, pilih di file yang lainnya. Kalau tetap nggak, semua file nggak ada yang cocok, berarti ya energi kamu nggak kebaca di sini. Berarti video ini bukan yang kamu butuhkan untuk saat ini ya. Tapi karena ini timeless reading, kamu bisa kembali lagi ke video ini di masa mendatang. Oke? Gak usah terlalu dibaperin ya, santai aja.
energi kamu ya di grup 4. Tunda sih energi kamu. Kapan nih? Oke, ini bagus. Prosperous. Agak glaring sebelah sini ya. Energi kamu saat ini gimana? Cek dulu ya. lagi nggak tahu kenapa. Oke, ini akan kita masukkan lagi. Aku nggak tahu kenapa message-nya sama. Kalau nanti keluar lagi berarti emang itu message-nya ya. Kita doa dulu ya. Energi kamu apa saat ini? Menangkap energi yang paling kuat di grup 4 ya. Oke. Tranquility. Bagus nih saat ini. Oh ya, purification. Satu lagi energi kamu di grup yang keluar malah ini. Oke, ini dia. Tadi ada cleansing ya, kartu cleansing aku masukin lagi, ternyata yang keluar malah ini purification. Jadi sebenarnya mirip banget ini. Kamu lagi dimurnikan, artinya apa? Kualitas-kualitas negatif dalam diri kamu itu lagi dibersihkan ya, lagi dibersihkan. Jadi ya walaupun yang tadi aku masukin lagi, ternyata message-nya tetap aja dikasih yang sama, yang mirip. Oke, buat kalian yang memilih file ini, aku ngerasain energi kalian ya. Tadi kartu cleansing aku masukin lagi ya, tapi ternyata ada keluar purification. Sebenarnya mirip nih. Jadi di sini ada proses di mana kualitas-kualitas negatif atau diri kalian tuh yang lama itu lagi ada dimurnikan atau dibersihkan dari apa ya, kualitas-kualitas kalian yang negatif yang sebelumnya gitu. Ada proses ini, dan biasanya itu nanti efeknya itu adalah kalian tuh banyak kehilangan gitu, banyak yang mesti kalian lepas, banyak yang hilang, banyak yang pergi gitu, termasuk dia mungkin ya, karena di sini ada prosperous ya. Mungkin bisa juga yang kamu harus lepaskan itu adalah masalah finance ya, masalah keuangan gitu. Tapi di sini ada energi prosperity atau energi kemakmuran kamu cukup besar gitu, dan kamu ya mungkin karena proses ini kamu seperti orang yang membayar hutang gitu ya, bayar hutang gitu ya kan. Sebenarnya tuh hutangnya apa? Hutang karma gitu ya istilahnya, hutang karma yang negatif gitu kan. Kita dalam kehidupan kita itu kita melakukan kesalahan-kesalahan pastinya ya. Semua orang itu kan melakukan kesalahan, dan itu kesalahan yang kita lakukan itu pastinya ada konsekuensinya gitu. Ada istilahnya ada karma negatif yang dihasilkan gitu. Karma itu kan adalah hasil perbuatan kita gitu, karena karma itu juga ada yang positif, bukan hanya yang negatif aja. Nah saat ini tuh karma positif kamu tuh berbuah sebagai ini kemakmuran kamu. Kalau kamu kemarin menanam hal-hal yang positif ya, dia menjadi ditambahkan ke menjadi kemakmuran kamu. Tapi sebaliknya, kalau yang kamu tanam kemarin tuh banyakkan hal yang negatif, otomatis yang ini kamu banyak kehilangan. Kamu harus membayar hutang gitu, membayar hutang karma yang negatif gitu. Mungkin kamu kehilangan bukan hanya kehilangan uang, bukan hanya kehilangan
orang ya, orang yang kamu cintai, tapi juga kehilangan harta benda gitu ya. Tapi kalau di sini lihat kartu yang tengah ya, ini sebenarnya adalah mengapa hal ini terjadi gitu kan, untuk proses kamu saat ini yang lagi sendiri itu. Ini adalah untuk menyiapkan kamu ya, menyiapkan kamu ke next step, ke relation kamu yang sesudahnya ini nanti gitu. Jadi kalau proses ini tuh terasa berat buat kamu ya, nggak apa-apa itu. Semua orang itu juga pasti ada tahap-tahap seperti ini, karena nanti ini kalau sudah kamu selesai itu, ini seperti kamu udah lahir baru gitu, kamu menjadi diri kamu yang lebih baik lagi dari sekarang. Dan di sini ada tranquility. Aku tahu kamu mendambakan ini kebahagiaan batin, kedamaian batin ya, mungkin karena kamu banyak kehilangan gitu. Kita lihat coba higher self kamu. Higher self kamu mau ngomong apa sama kamu ya? Silakan sambil kamu lihat shuffle-nya sambil doa ya. Kirimkan energi positif ke reading ini. Kalau kamu yang milih file ini dan ternyata nggak cocok ya, berarti ini bukan energi kamu yang kebaca di sini. Kamu bisa pilih file yang lain, grup yang lain. Kalau tetap aja nggak cocok semuanya ya, berarti bukan kamu yang kebaca energinya di sini ya. So ya gak usah dipaperin ya, dibikin fun aja. Dan kalau ada misalnya ada message atau ada pesan yang memang bisa kamu pakai dan itu bermanfaat, kenapa enggak ya. Oke. Higher self kamu mau ngomong apa sih ke kamu, apa sarannya dia, dan apa nanti dia mau mengungkapkan apa grup ini ya, grup terakhir. Tulis sih kartu kunci kamu, tulis sih sambil doa sih. Higher self ini aja. Si pertumbuhan ya kan. I want to expand my consciousness and my awareness. Jadi ini saat ini proses kamu tuh yang di pemurnian kamu dengan cara kamu tuh dilepaskan orang-orang, kamu harus kehilangan orang atau bahkan harta benda, itu udah sebenarnya untuk proses pertumbuhan kamu gitu. Pertumbuhan kamu secara apa? Secara spiritual. Nanti kalau dengan proses ini kamu mau ya artinya kamu terima proses ini adalah sebagai apa? Untuk expand, untuk meningkatkan apa? Kesadaran dan di sini consciousness dan awareness, kesadaran kamu sebagai makhluk spiritual, sebagai jiwa. Nih, blame. I accept responsibility for my well-being. Blame itu apa ya? Nggak menyalahin orang lain ya. Jadi stop menyalahkan orang lain karena apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Kadang itu yang kita lakukan gitu. Kamu kehilangan orang, misalnya orang yang kamu cintai dia ninggalin kamu, lalu kamu nyalahin dia, dan ya kamu berada di posisi korban gitu. Ada orang yang nipu kamu, mungkin kamu kehilangan uang atau kamu kehilangan harta benda apa, kamu nyalahin dia gitu. Kamu memposisikan orang itu sebagai villain, sebagai penjahat, sementara kamu sebagai korbannya gitu. Padahal sebenarnya apa yang terjadi itu adalah pelajaran buat kamu, karena tadi ya kita menanam hal negatif di masa lalu yang akhirnya kita harus bayar gitu. Bayarnya apa ya? Dengan misalnya kalau kamu ketipu gitu ya berarti dulu kita menanam menipu orang lain gitu kan. Seperti itu, apa yang kita berikan itu yang kita dapatkan. Itu adalah hukum semesta sebenarnya ya. Pelajari tentang hukum semesta itu ya. Ya di sini self kamu mau bilang kamu jangan nyalahin orang lain atau pihak lain ya. Karena ya ini responsibility for my well-being. Artinya kamu tanggung jawab dengan kehidupan kamu sendiri gitu. Jangan menyalahkan orang lain karena kondisi batinmu yang kacau. Jangan menyalahkan orang lain karena
kesialan atau kemalangan kita. Enggak, semua itu sebenarnya adalah konsekuensi dari perbuatan kita sendiri, dan itu adalah ini untuk pertumbuhan kamu. Apalagi yang harus kamu mau ngomong ke kamu, ini abundance ya. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi energi kemakmuran kamu tuh bagus loh ya. Ini udah terbaca di sini. Jadi walaupun saat ini ya mungkin kamu mungkin tipe orang yang sukses dalam karir ya, atau memang finansial kamu tuh bagus ya. Jadi si higher self kamu tuh menegaskan di sini, menegaskan bahwa kamu tuh limitless being. Kamu itu makhluk yang tidak ada batasannya. Kamu bisa kamu manifest apapun yang kamu inginkan dalam realitas fisik. Kamu bisa mewujudkan apapun gitu yang kamu inginkan dalam realitas fisik ini gitu. Sebenarnya itu salah satu bakat atau kekuatan kamu yang punya di grup ini ya. Tapi ya itu, supaya kamu itu bisa dapetin hal-hal yang positif, tanamlah hal yang positif juga. Jadi kamu juga misalnya saat ini kamu tuh kehilangan banyak ya, rugi gitu ya mungkin ya dalam hal finansial, tapi sebenarnya kalau udah kamu bayar hutangnya lunas kan. Kalau udah dibayar juga nanti akan kamu lepaskan, kamu let go, kamu ikhlaskan, nanti juga kamu akan dapat gantinya gitu. Termasuk juga untuk orang yang misalnya kamu ditinggalkan si dia gitu, orang yang kamu cintai meninggalkan kamu, ya kamu harus ikhlaskan gitu. Mungkin itu memang ya itu yang pastinya adalah untuk pertumbuhan kamu. Semesta itu mendidik kamu dengan apa? Dengan memisahkan kamu dari orang itu mungkin malah karena dia itu nggak worthy buat kamu, karena dia itu nggak layak buat kamu gitu. Jadi pandanglah itu sebagai sesuatu yang lebih positif. Kita tarik message-nya lagi dari Fairy. Lihat shuffle-nya ya, supaya energi kamu bisa nyambung ke kartu-kartu ini sambil doa. Apa pesan buat kamu lagi di grup ini? Mau doa ya. Oke, nih very spotting. Ya ini message juga buat kamu di ini si higher self kamu ya. Higher self kamu tuh ngajakin kamu buat ini lebih connect dengan invisible helpers istilahnya ya, para penolong yang tidak tampak. Maksudnya adalah para spirit guide. Kalau di sini ada fairy ya, angels gitu ya. Terus ini satunya lagi adalah shine from within. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kecantikan penampilan itu cuman cuman sebatas kulit luarnya aja. Tapi kecantikan yang alami, kecantikan yang sejati itu terpancar dari dalam dirimu. Waktunya bagi kamu untuk bersinar ya. It's a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Ini ada self-acceptance, jadi artinya menerima diri kamu sendiri sebagaimana adanya gitu, menerima kesalahan-kesalahan diri ya, tanpa menyalahkan, baik nggak cuma menyalahkan orang lain tapi juga menyalahkan diri sendiri gitu. Menerima bahwa ini adalah proses kamu untuk bertumbuh. Jadi alam semesta itu sedang membentuk kamu sekarang ini dengan kehilangan kamu gitu. Prosesnya itu perlu untuk pertumbuhan kamu, dan ini supaya apa? Supaya sinar kamu yang ada di dalam itu keluar
Jadi terimalah ini, menerima diri sendiri dan menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang bagian dari pertumbuhanmu. Oke? Oke, dari deck yang lebih membumi ya. Jadi ini bacaannya memang lebih reading ini lebih untuk pengembangan diri kamu ya, di masa-masa sendirian kamu, gimana kamu bisa mengembangkan diri, mengembangkan karakter kamu untuk bisa attract, bisa menarik cinta sejati, orang yang baik, lebih baik buat kamu, yang membentuk kamu menjadi orang yang baik. Tidak tata nih ya, rapi. Oke, apa message-nya? Kamu silakan lihat shuffle-nya dan doa ya. Apa saran buat self care atau pemeliharaan diri kamu di grup? Yay, nih clear your energy field. Nih. Kamu diminta untuk membersihkan medan energi kamu. Kamu diminta untuk membersihkan aura kamu ya. Salah satunya bisa kamu pakai metode dengan meditasi, misalnya meditasi, terus yoga, terus ini salah satu juga positive affirmation gitu. Dengan positive affirmation ya, afirmasi yang positif. Di sini ada kata-kata I love myself, terus brave, beautiful, worthy, grateful, healthy, happy. Jadi jangan ngisi diri kamu dengan dengan kata-kata yang kamu menyalahkan orang lain, atau hanya kata-kata yang positif gitu, atau bahkan menyalahkan diri kamu sendiri gitu, menyesali apa yang terjadi kemarin gitu. Tapi isilah diri kamu itu dengan positif, kata-kata yang positif, afirmasi yang positif, karena afirmasi positif itu bakal bikin ini medan aura kamu ya, medan energi kamu tuh menjadi bersih, menjadi cerah. Karena apa yang di dalam nih, shine from within ya, yang di dalam hatimu itu ada sesuatu yang bahagia, sesuatu yang positif. Kalau kamu memandang diri kamu positif ya, I love myself, brave, beautiful ya, kamu melihat diri kamu sendiri beautiful, worthy ya, nih ada worthy, grateful, bersyukur gitu ya. Inilah yang membuat kamu itu shine from within, membuat kamu itu bersinar dari dalam. Kalau kamu udah bersinar dari dalam, itu nanti kamu akan kelihatan lebih menarik kan, di mata lawan jenis kamu akan lebih menarik, kamu kelihatan happy, kamu kelihatan mempesona gitu, karena kamu juga memandang diri kamu sendiri dengan cara yang sangat positif gitu. Ketika kamu positif ya, kamu akan medan energi kamu atau aura kamu itu positif, kamu akan menarik orang-orang yang positif juga, orang-orang yang baik gitu ya. Jadi menjadi magnet dari orang-orang yang baik gitu. Karena kalau tanpa kita bersih-bersih, istilahnya tanpa kita membersihkan aura, membersihkan cakra kita gitu, kita berada dalam vibrasi yang negatif, vibrasi yang low, kamu juga akan nanti attract orang-orang, menarik orang-orang yang kualitasnya itu kurang bagus gitu, karena vibrasi kamu tuh rendah. Kalau kamu mau menarik orang yang baik, yang istilahnya bukan sesuai yang kamu inginkan ya, tapi ya sebenarnya align seperti yang kamu inginkan, kalau itu diizinkan oleh semesta gitu ya, yang baik, yang terbaik buat pertumbuhan kamu gitu ya kan. Orang yang memiliki kualitas yang baik, karakter yang baik gitu ya kan, kamu maunya seperti itu kan. Jadi kamunya juga harus kamu harus jadi magnet yang positif gitu. Kalau kamu udah bersih diri kamu, bersih aura kamu memancarkan energi yang positif, kamu memandang diri kamu dengan cara yang positif, kamu akan jadi magnet untuk menarik cinta dari orang-orang yang benar-benar baik, benar-benar kualitasnya itu, vibrasinya tuh baik gitu. Salah satunya yang bisa kamu lakukan juga dengan meditasi ya.
meditasi supaya ya ini karena kamu ada pertumbuhan secara spiritual, jadi meditasi itu akan membantu kamu, nanti akan membantu kamu untuk lebih meningkatkan vibrasi. Dengan vibrasi yang meningkat, dengan vibrasi kamu yang meningkat, ya, kamu nanti akan lebih mudah untuk mewujudkan apapun keinginan kamu. Terus ini, to the sea, conclusionnya ya. To the sea ini adalah, maksudnya kamu itu diminta untuk mengalir gitu ya. Kayak ini ada gambar, kelihatan nggak? Ferry di atas kapal gitu ya, dia santai, duduk santai di atas kapal, di atas perahu ini. Udah, dia nggak ngelakukan effort atau usaha yang keras, dia cuma menikmati aja, menikmati kemana arusnya ini bakalan jalan gitu, membawa dia itu kemana. Nah, kamu saat ini pun sebenarnya message-nya adalah diminta untuk seperti ini. Kamu ikuti aja alirannya gitu. Alirannya itu membawa kamu kemana gitu. Kamu udah melakukan semua usaha ya, nanti kamu akan bermuara kemana gitu. Mengalir aja, mengalir. Dalam hubungan pun seperti itu. Kamu daripada kamu mendikte atau apa ya istilahnya, kamu kepinginnya hubungan kamu ini seperti ini, kamu kepinginnya nanti orangnya mesti gini, daripada mendikte itu ya, daripada ngatur-ngatur alam semesta, lebih baik kamu ikuti aja, nanti semesta mau membawa kamu kemana. Yang penting kamu udah melakukan usaha-usaha, kamu udah clearing semua energi kamu, udah jadi bersih, kamu belajar untuk mengembangkan karakter kamu menjadi yang lebih baik ya, dan memaafkan diri kamu, nggak menyalahkan diri kamu, nggak menyalahkan orang lain, memaafkan orang lain juga yang udah bikin kamu sakit. Kamu udah melakukan itu, udah lepaskan, pasrahkan kepada alam semesta, nanti kamu akan dibawa mengalir kemana gitu. Dan pastinya kalau kamu udah melakukan semua usaha yang terbaik yang ya insya Allah ya datang ke kamu gitu. Oke, ini semoga menjadi perenungan kamu di file terakhir ini ya, to the sea ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah subscribe di channel aku, udah like. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Komen juga nanti, komen di bawah gimana nih kesan kamu atau perasaan kamu dengan readingan ini apa. Terus kamu juga boleh komen minta dibikinkan readingan apa. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye.